Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya kita semua sampai detik ini, waktu ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat badan yang menjadikan kita semua bisa melangkahkan kaki berangkat dari rumah masing-masing menuju Masjid Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua menjadi sebab turunnya rahmat dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling utama kita memohon kepada Allah ingin menjadi orang yang sukses, senang, bahagia di dunia sekaligus sukses, senang, bahagia di akhirat. Ketika nanti ajal datang menjelang kepada kita semua, malakul maut, malaikat Ajrail menjemput kita. Kita menginginkan lisan kita, hati kita keterikatan dengan Allah dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa waktu semakin bertambah, tahun meningkat, usia hakikatnya berkurang. Benar enggak? Sekarang sudah tahun 2026, kemarin 2025, dan kita berharap tahun kemarin yang kita lalui, tahun 2025, segala kekhilafan, kesalahan kita ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun yang akan datang semoga menjadikan tambahnya kualitas keimanan, ketingkatan ketauhidan, keyakinan, dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakikatnya umur kita berkurang. Ya, ajal semakin dekat, umur bertambah, malaikat maut semakin mendekat. Entah besok atau lusa atau kapan, yang pasti kita semua pasti akan pulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian, akan wafat, akan meninggal. Ada yang meninggal dengan cara sakit, ada yang meninggal dengan cara sehat, ada dalam situasi keadaan baik, dan ada juga dalam keadaan buruk. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, kemarin dengan saya masih ngobrol, tapi sekarang dengar-dengar dia sudah wafat. Ternyata subhanallah benar sudah wafat. Ada yang seperti itu. Ya, datangnya aja tidak disyaratkan harus tua, datangnya aja tidak disyaratkan harus sakit. Berapa banyak orang yang masih muda wafat, berapa banyak orang yang sehat wafat. Kadangkala yang sakit itu istrinya, yang diurusi sakit istrinya, kadang-kadang bisa saja yang wafat itu suaminya. Ya, makanya kita harus mempersiapkan datangnya ajal itu, benar-benar harus siap siaga, jangan sampai lengah sedikit pun. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dan tidak mengikuti nomor urut. Jadi kematian itu tidak mengikuti nomor urut, nomornya nomor acak. Kalau nomor urut kasihan di sini jamaah yang paling tua usianya. Wah. Kalau nomor urut benar gak? Yang paling terakhir kayaknya saya yang paling muda. Iya, benar gak? Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat badan, berkah hidup, dan datang ajal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut Islam bulan Hijriah sekarang kita menginjak bulan Sya'ban, mendekati bulan Ramadan. Kemarin bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada satu fenomenal dan sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang menjadi sejarah bagi umat muslim. Yang pertama salah satunya adalah mukjizat yang datang kepada Rasulullah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, dan kita wajib mengimani adanya Isra Mi'raj. Kenapa? Karena dalilnya termaktub di dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sudah jelas mutawatirnya. Sudah jelas mutawatir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Itu menunjukkan dalil adanya Isra Mi'raj, dan wajib bagi kita mengimani meskipun secara akal itu tidak bisa diterima secara akal. Tapi tingkat keimanan itu ketika tidak sesuai dengan akal, maka akal yang harus direndahkan, iman yang harus ditinggikan. Itulah hakikatnya keimanan. Yang kedua, yang terjadi di bulan Rajab itu ada salah satu peristiwa yang menjadi pilu, menjadi nestapa, menjadi bencana bagi seluruh kaum muslimin. Apa? Runtuhnya kepemimpinan Islam, runtuhnya kekhilafahan Islam yang berpusat di Turki Utsmani. Itu runtuhnya pada tanggal berapa bulan Rajab? Kalau nggak salah pada tanggal 27 Rajab juga sama, bertepatan 27 Rajab. Tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi. Kalau bulan Rajab itu bulan Rajab tahun 1342 Masehi. Itu. Nah, itu runtuhnya kekhilafahan Islam, dan saat ini umat muslim sudah tidak memiliki seorang pemimpin kembali secara menyeluruh, pemimpin global. Itulah salah satunya pilu nestapanya yang terjadi kepada kaum muslimin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan yang mana pada bulan-bulan sebelumnya kita menjelaskan bagian daripada keyakinan yang wajib diimani bagi seluruh kaum muslimin, yang kemarin menjelaskan tentang adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, wal ba'su, dan adanya hari kebangkitan. Ketika manusia wafat, manusia sudah meninggal. Saat ini manusia dari zaman Nabi Adam sampai detik ini masih di alam kubur, Pak. Belum ke surga, belum ke neraka, masih di alam kubur. Posisi di alam kubur itu cuma dua, raudun min riyadil jannah au khufratun min khufarin niran. Orang yang berada di dalam kubur itu ada di satu kedukan bagian daripada kedukan neraka, atau pertamanan yang seakan-akan seperti pertamanan surga, tapi bukan asli neraka dan bukan asli surga. Kenapa? Karena masih di alam kubur. Dan pertanyaan di alam kubur itu adalah pertanyaan masalah akidah, masalah keimanan di alam kubur itu. Belum menyangkut tentang masalah kehidupan dunia, tentang masalah sholat, tentang masalah harta, belum di alam kubur itu. Baru mempertanyakan tentang masalah keimanan. Marrobuka, waman nabiyuka, wamadinuka, wamakibulatuka, waman ikhwanuka. Ya, mungkin ada sebagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasa ketika ada orang yang wafat, ya dari madhab Syafi'i yang berakidah Asy'ari Maturidi, itu biasanya dibacakan talqin ketika prosesi pemakaman. Talqin itu apa? Talqin itu nasihat yang terakhir kepada mayit. Karena mayit di alam kubur itu mereka bangkit kembali, mereka hidup, mereka mendengar. Makanya ucapan yang disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang kiai ketika prosesi pengkuburan sudah dikubur, lalu duduk dengan membaca talqin. Talqin itu isinya nasihat. Sebetulnya kalau kita paham, kita yang hadir di situ,
itu akan menjadi nasihat juga bagi kita. Apa isinya? Isinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya amatallah kalau perempuan. Kalau laki-laki ya Abdullah anu bin anu. Ya Abdullah Bapak Heri bin Bapak Suherman. Gimana? Itu kan? Udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Hei Bapak Suherman, engkau telah pergi, telah berangkat min dari dunya ila daril akhirah, dari alam dunia ke alam akhirat. Udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika, ketika datang dua malaikat kepadamu, fala yubja'aka wala yurhibaka, jangan kaget, jangan takut. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala, karena dia adalah bagian daripada makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah. Fa idza sa'alaka, ketika dia bertanya kepadamu, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka, ketika dia bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kemana kiblatmu, apa imammu, siapa saudara-saudaramu, faqul lahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, maka jawablah kepada dia dengan lisan yang fasih dan keyakinan yang benar. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Wal Qur'anul imami, Al-Quran adalah imamku. Wal Ka'batul kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Wal Islamu dini, agama Islam adalah agamaku. Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani, muslimin muslimat adalah saudaraku. Itu jawaban yang benar. Kalau mampu menjawab sesuai keyakinan yang didapat dengan keyakinan berfikir di dunia, maka dia selamat. Tapi ketika keyakinannya, keimanannya adalah keimanan taklid, baru katanya tanpa berproses berfikir, itu belum tentu bisa menjawab dengan benar. Kalau selamat, barulah disuruh tidur seperti tidurnya seorang pengantin. Kalau tidak mampu menjawab karena akidahnya melenceng, menjadikan Allah itu bukan sebagai Tuhan, bahkan menganggap Tuhan itu adalah uang, Tuhan itu adalah jabatannya, Tuhan itu adalah dunianya. Wah, udah celaka tuh. Nah, kita benar gak nih menghamba kepada Allah, menjadikan Tuhan itu Allah? Khawatirnya kita malah menjadikan Tuhan itu adalah harta dunia. Itu yang seakan-akan dengan harta semua akan beres, gitu kan? Khawatir seperti itu. Kalau benar kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, maka kita akan memprioritaskan Allah daripada sesuatu hal yang lain. Allah itu akan dijadikan derajat utama di dalam kehidupan sebelum hal yang lain. Kadang-kadang kita kalah ya, kalah urusan agama, kalah dengan urusan dunia. Ketika ada pengajian majlis kayak gini, lalu diajak, ayo kita hadir ke majlis. Ini nih belum beres, ini nih warung gak ada yang nunggu, ini nih di rumah gak ada siapa-siapa. Ya Allah ya Karim, berapa banyak kita mengeluarkan alasan untuk menjauh dari Allah. Padahal seharusnya hilangkan semua alasan, bahkan hilangkan 1000 alasan untuk mendekat kepada Allah. Itulah yang benar. Ya, nah itu pertanyaan malaikat Munkar Nakir di alam kubur. Nah, ketika sudah seperti itu, wal ba'su, dan manusia nanti akan dihidupkan kembali. Terus ya bagian daripada keyakinan wal harsyu, dan akan dikumpulkan, nanti manusia akan dikumpulkan. Di mana? Wahwa apa itu? Dikumpulkan itu di mana?
wa huwa al-mawdi'ul ladzi yaqifuna fihi min arsil qudsil mubtalatu allati lam yusallahu 'alaiha, yaitu dikumpulkan di satu tempat yang dimana di tempat tersebut akan dijadikan tempat menunggu dari tempat-tempat yang suci, yang dimana di tempat tersebut tidak ada satu manusia pun yang bisa bermaksiat kepada Allah, atau disebutkan padang mahsyar. Padang mahsyar nanti semua akan ditempatkan di situ. Dari padang mahsyar semua akan digiring kemana? Ke mauqif. Mauqif itu tempat berhenti sebelum masuknya persidangan. Persidangan itu apa? Persidangan itu adalah hari hisaban. Satu persatu manusia akan dihisab, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dibangkitkan lalu dikumpulkan di mauqif, setelah di mauqif lalu disidang satu persatu. Dan manusia ketika di tempat mauqif, ketika manusia di tempat mauqif setelah terjadinya kiamat, itu manusia itu banyak yang putus asa, Pak, saking lama-lamanya menunggu. Bahkan sampai-sampai ada berkata seperti ini, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai para malaikat, udah nggak usah disidang lah. Aku itu sudah pasti ahli, sudah pasti menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena aku banyak maksiat. Udah langsung aja ke neraka lah daripada lama seperti ini. Saking mereka putus asanya. Ada banyak yang seperti itu, banyak orang-orang yang seperti itu nanti. Itu kan? Nah, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di situ manusia akan merasakan waktu yang sangat lama, kehausan, kelaparan, dalam keadaan telanjang. Dan manusia sudah tidak memperdulikan badannya lagi. Mereka akan masing-masing mencari keselamatan untuk menyelamatkan dirinya. Saking apa? Saking takut-takutnya, saking mengkhawatirkannya, saking genting-gentingnya perasaan yang terjadi saat itu. Sekarang contoh seperti ini. Misalkan kita nih sedang di rumah. Ketika kita sedang di rumah, lalu terjadi gempa bumi yang lumayan besar. Ketika terjadi gempa bumi yang lumayan besar, kadang-kadang di antara kita ada yang sibuk menyelamatkan diri sendiri, lupa mengajak istri dan anak. Benar enggak? Kita buka pintu langsung kita lupa istri kita padahal sedang tidur. Begitupun istri kita, itu kadang-kadang sampai lupa mengajak suaminya untuk keluar dari rumah, saking ingin merasa selamat sendiri. Ketika terjadi gempa bumi seperti itu, ada nggak ya yang ingat seperti ini? Wah, itu motor masih di dalam, ayo keluarin dulu waktu terjadi gempa. Atau itu surat tanah di dalam, keluarin dulu. Ada nggak? Nggak ada. Semua sibuk ingin menyelamatkan dirinya, lupa motor, lupa kendaraan, lupa harta, lupa mobil, lupa surat tanah, lupa emas. Itu baru di dunia saja. Kita sudah lupa, meyakini bahwa semua itu tidak akan menyelamatkan. Apalagi nanti di akhirat semua akan sibuk ingin menyelamatkan diri kita masing-masing. Benar nggak? Benar-benar gitu ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian daripada keyakinan yang wajib kita yakini, imani, wal qiyamatu, yaitu terjadinya kiamah. Apa tuh kiamat? Kiamat itu dari kata qoma yaqumu kiamatan. Artinya hari penegakan. Hari penegakan hukum Allah, aturan hukum Allah yang tidak diterapkan hukum di dunia. Yang tidak dibereskan hukum di dunia, yang tidak diterapkan hukum di dunia ini, tidak diterapkan hukum Allah, maka di akhirat itu akan diterapkan. Tapi ketika di dunia sudah ditegakkan hukum Allah, maka di akhirat tidak akan ditegakkan kembali. Makanya adanya hukum syariat Islam kalau diterapkan ketika di dunia, misalkan orang yang mencuri, dalam ayat Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Nah, itu perintah
Syariat Islam itu memerintahkan untuk dipotong tangannya bagi para pelaku pencurian. Sekarang diterapkan nggak hukum itu? Diterapkan nggak Pak? Enggak. Kenapa nggak diterapkan? Karena negeri kita tidak berlandaskan syariat Islam. Kita akui saja negeri kita tidak berlandaskan syariat Islam. Meskipun para penguasanya beragama Islam. Bahkan ketika menjadi seorang penjabat disumpahnya pakai Al-Quran. Al-Quran itu hanya dijadikan sebuah alat untuk disumpah di atas kepalanya. Sumpah jabatan. Tapi alat yang disumpahnya tersebut tidak diterapkan. Nah, ketika perintah tersebut tidak diterapkan, maka itu pasti akan diterapkan nanti di hari kiamat. Tapi ketika di dunia sudah diterapkan, yang mencuri sudah dipotong tangan, maka orang yang mencuri tersebut tidak akan terkena sanksi dosa potong tangan lagi nanti di akhirat. Kenapa? Karena sudah ditegakkan di dunia. Bisa dipahami ya? Jadi yang dimaksud hari kiamat itu adalah hari penegakan hukum-hukum Allah, keadilan-keadilan Allah yang sesuai dengan keadilan. Ya toh. Awaluha fajru yaumil jum'ati ila ma yantaha. Terjadinya hari kiamat itu dimulai pada waktu pagi di hari Jumat ila ma yantaha, sampai batas waktu yang tidak ada akhirnya. Jadi terjadinya kiamat itu terjadi mulai pada hari Jumat. Makanya hari Jumat itu di dalam Islam itu hari Jumat itu sebetulnya hari libur. Hari libur kita itu hari Jumat sebetulnya. Dari zaman Rasul sampai zaman kekhilafahan Islam Turki Utsmani, hari libur nasional itu bukan hari Minggu, tapi hari libur nasional itu adalah hari Jumat sebetulnya zaman dahulu kala itu. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari spesial, hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kiamat pun terjadinya pada hari Jumat pada waktu pagi. Nah, terus ada keterangan lagi wahwa al-haqqu, dan terjadinya kiamat adalah sesuatu yang benar, yang pasti. Apa dahu Suhaimi. Nah, begitulah yang disampaikan oleh Imam Suhaimi sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala al-Qusni wal qiyamatu hiya allati ta'umun nasa wa ta'tihim baghtatan wa ta'khudhahum akhdatan wahidatan ala ghaflatin fil yaumil jum'ah fi ghairi syahrin ma'lumin wala sanatin ma'rufatin. Menurut Imam Qusni, kiamat itu yaitu terjadinya kehancuran yang umum kepada manusia, dan datangnya hari kiamat itu baghtatan, secara tiba-tiba, dikala manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa manusia. Wa ta'khudhum ahdatan wahidatan, dan akan mengambil manusia kehidupan manusia ahdatan wahidatan, dengan satu kali tindakan. Fi yaumil jum'ati, terjadi pada hari Jumat, fi ghairi syahrin ma'lumin, di bulan yang tidak diketahui, wala sanatin ma'rufatin, dan tahun yang tidak diketahui. Jadi bulan dan tahunnya itu enggak ada keterangan yang jelas kapan terjadinya, di bulan apa dan di tahun berapa. Yang pasti terjadinya kiamat itu terjadi Pada hari Jumat. Makanya kalau sudah tiba malam Jumat nih, itu kita harus benar-benar banyak mengingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, mempertambah kualitas ibadah. Kenapa? Karena bisa saja besoknya paginya bisa saja terjadi kiamat. Nah, ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kalau kiamat kubro ya kiamat besar. Kalau kiamat sugro yaitu datangnya kematian, itu kiamat sugro. Itu ya. Nah, itulah yang terjadi pada kiamat. Terus wa awalul qiyamah min nufkhati saniyah, dan awal terjadinya kiamat itu min nufkhati saniyah, dari tiupan sangsakala yang kedua, ila istiqraril khalqi, sampai ditetapkannya manusia, makhluk-makhluk Allah, fi daraini, di dua tempat, al jannati wan nari, di surga dan di neraka. Jadi
mulai awal mula terjadinya kiamat itu yaitu ketika terjadi tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama itu adalah terjadinya idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi kandungannya, wa qalal insanu malaha, dan manusia berkata, ada apa ini, ada apa ini. Sibuk manusia berlalian ke sana kemari. Air laut naik ke darat, bahasa kita mungkin tsunami. Gunung meletus mengeluarkan laharnya, api terjadi kebakaran di mana-mana, bumi gempa belah, banyak manusia yang masuk jatuh ke dalam tanah. Itu sangat dahsyat dan itu tidak bisa dibayangkan bagaimana rasa takutnya terjadi bencana yang sangat dahsyat. Gempa bumi ditambah hujan meteor, ditambah terjadi kebakaran, ditambah terjadi gunung meletus, ditambah terjadi air laut yang tumpah ke darat. Semua bencana yang terjadi saat ini mungkin terjadinya cuma satu-satu ya. Kalau tsunami saja, nggak ada tsunami dibarengi dengan gempa bumi. Kalau gempa bumi saja. Kalau kebakaran saja. Nanti mas semua bencana itu akan terasa dalam satu kejadian. Dan manusia itu akan berlarian, berhampuran sampai bingung kemana mereka harus melarikan diri. Dan sebetulnya kejadian kiamat kubro itu hanya dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang merasakan. Adapun bagi orang yang beriman, insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada orang beriman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun bagi orang-orang yang beriman itu tidak akan merasakan datangnya kiamat, tidak akan merasakan. Kenapa? Karena sebelum terjadinya kiamat, orang-orang yang beriman itu akan mencium angin surga yang datang dari arah timur. Tercium angin surga saking wangi-wanginya sampai ruh keluar dari tubuh itu tidak terasa. Wafatlah diri kita dan kita tidak merasakan bagaimana menakutkannya hari kiamat. Dan hari kiamat itu hanya dirasakan bagi orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Wal hisabu, dan bagian daripada keyakinan yang wajib kita imani adalah akan adanya hisaban. Apa itu hisaban? Tauqifullahun nasa ala a'malihim, yaitu diperlihatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ala a'malihim, atas perbuatan-perbuatan manusia, khairan kanat au syarron, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, kaulan kanat au fi'lan, baik ucapan ataupun perbuatan, itu semua akan diperlihatkan kepada manusia atas apa perbuatan yang dilakukan oleh mereka ketika di dunia. Nah, itulah yang dinamakan hari hisab. Jadi hisab itu adalah hari perhitungan. Jangan kaget Pak, ketika kita nanti di sana kita melihat si ini kayaknya orang soleh, ternyata di sana nanti ada filmnya Pak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita langkahkan, apa yang kita ucapkan, itu semua nanti akan ditayang ulang. Akan ada reply-nya nanti di sana. Satu persatu diperlihatkan filmnya dan kita melihat filmnya kehidupan manusia satu persatu. Ketika diperlihatkan amal baik, maka kita akan bahagia. Kita senang. Kenapa? Karena akan menjadi hujah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ketika diperlihatkan keburukan kita, maksiat kita menangis. Bahkan kita merasa malu. Kemaksiatan yang disembunyikan itu akan nampak, akan zohir. Diperlihatkan. Baik ucapan dan perbuatan, semua tingkah laku kita, perbuatan kita. Itu tidak ada satupun yang luput dari Allah. Yang luput dari tayangan ulang tersebut. Nah, kita menangis. Kita menangis ketika diperlihatkan amal-amal keburukan. Kenapa? Karena jadi hujah untuk mendapatkan siksa dari Allah. Nauzubillah. Meskipun di situ kita berteriak mohon ampun, mohon maaf, bertobat kepada Allah, itu bukan masanya lagi. Kenapa? Karena masa tobat itu hanya di dunia. Tidak ada di sana masa tobat.
nggak ada. Itu makanya mumpung kita masih diberikan usia, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan diri kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim, hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, ketika di alam hisab, ya, di padang mahsyar, di alam hisab, hari perhitungan. Maka disitulah semua tubuh kita akan mendakwa kepada diri kita, akan menghujah kepada diri kita. Dan kita itu nanti di yaumil qiyamah, hari kebangkitan itu pas seperti sekarang. Seperti sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa kehidupan nanti di yaumil qiyamah itu bukan imajinasi, itu kehidupan yang nyata, yang pasti sama seperti sekarang. Artinya kita memiliki daging, kita memiliki jasad, kita memiliki tulang, kita memiliki darah, sama seperti sekarang kehidupannya. Cuman usia kita itu kembali kepada usia muda. Usia di mana anak muda sekitar usia 20 tahun. Ya, ada yang mengatakan sekitar usia 25 tahun. Usia yang dimana saat itu merasa paling gagah-gagahnya. Semua sama. Nanti kita dengan orang tua kita itu akan sebaya, akan seumuran. Dengan kakek kita akan sebaya, dengan uyut kita akan sebaya. Kenapa? Karena hari kebangkitannya bareng. Kalau sekarang berbeda. Kenapa berbeda? Karena lahirnya, kebangkitannya, kehidupannya itu lebih dulu orang tua kita daripada kita. Tapi nanti kebangkitan kita dengan orang tua kita, dengan moyang-moyang kita itu sama. Makanya akan sebaya, akan seusia semua. Itu sekitar usia anak-anak muda, masa-masa di mana kita merasa paling gagah, merasa paling kuat. Sekitar usia 20 sampai 25 tahun. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah disitulah yang pertama kali adanya hisaban. Dan hisaban yang pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah sebelum dihisab yang lain, memperhitungkan salat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama kali yang akan dihisab bagi seorang hamba nanti di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, sholatnya rapi, sholatnya khusyuk, sholatnya diterima, sholatnya memang karena Allah, rapi sholatnya, maka akan rapi, akan diterima seluruh amal-amal yang lain. Fa idza fasadat sholatuhu, kalau sholatnya rusak, tidak diterima, ditolak, jelek sholatnya, fasadat sairu amali, maka rusak, akan ditolak seluruh amal-amal yang lain. Makanya perbaiki sholat, perbaiki sholat. Nah, di dalam kitab Nasoihud Diniyah baru kemarin dijelaskan, dikaji kitab dengan santri pas bagian babnya bab sholat. Nasoihud Diniyah itu subhanallah, kitabnya kitab yang menjelaskan keterikatan kolbu kita kepada Allah. Sholat itu terbagi menjadi dua, ada sholat zohir fisik, ada sholat batin, sholat kolbu, sholat hati. Sholat zohir antara gerakan badan dengan hati kita itu harus sinkron. Kalau sholat hanya gerakan badan, hati kita tidak ikut merasakan sholat, tidak hudurul qalbi, tidak khusyuk, tidak tawadhu' kepada Allah, ya, tidak bisa menghadirkan hati kita hadir, menyadari bahwa kita sedang sholat, tidak merasakan kehusuan, tidak bisa memaknai, mengagungkan Allah, bahkan tidak bisa mentawadukan diri kepada Allah hati kita, hanya fisik saja. Maka apa bedanya sholat kita dengan topeng monyet? Pernah lihat topeng monyet? Kata pemilik monyet,
Salat. Lalu itu topeng monyet ngampari sajadah, dia takbir, Allahu Akbar. Sujud. Monyet ikut sujud. Tapi topeng monyet salatnya jadi pahala apa enggak? Jadi pahala apa enggak, Pak? Enggak. Kenapa? Karena hanya cuman gerakan, hatinya dia enggak. Dia enggak punya otak, dia enggak punya akal, hatinya lalai. Kalau kita sholat kita hanya sebatas gerakan, hati kita enggak ikut hudurul qalbi, kita khawatir sholat tersebut ditolak. Bahkan di dalam kitab Nashihud Diniyah diterangkan bahwa perumpamaan sholat batin atau sholat zohir dengan sholat batin, perumpamaan seperti ini. Kita memberikan hadiah kepada seorang raja, perempuan yang cantik diberikan kepada seorang raja, tapi sayang perempuan tersebut sudah mati. Raja kayaknya jiga-jigana. Kalau kita memberikan hadiah kepada atasan, tapi yang kita hadiahkan itu adalah mayit perempuan, itu akan diterima apa enggak? Oleh atasan kita diterima apa enggak? Enggak. Apa gunanya lu mayit kasih ke saya? Menurut gitunya. Apa manfaatnya lu ngasih hadiah mayit kepada saya? Meskipun cantik tapi mayit, apa manfaatnya? Bahkan yang ada akan menjadi bangkai, bau. Sebaliknya, kita kasih hadiah kepada atasan, seorang perempuan, tapi dia hidup, tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya mulut, tidak punya pendengaran. Jika atasan kita akan menerima apa enggak? Akan menerima apa enggak? Enggak. Kenapa? Ya buat apa juga? Ngadoresakeun lah cek bahasa Sunda mah, ngarisikeun. Kalau mah ngarisikeun, ya naon manfaatna meskipun hidup. Nah, itulah perumpamaan orang yang sholat zohirnya saja tanpa batinnya ikut sholat, maka dia umpama menghadiahkan seorang manusia dalam keadaan tidak memiliki jasad yang utuh. Sebaliknya, orang yang hatinya sholat, hatinya dia mengingat kepada Allah tapi tidak sholat, ibarat memberikan hadiah mayit perempuan yang tidak memiliki ruh. Seperti itu. Maka usahakan ketika kita sholat, usahakan kita khusyuk dengan tenang, menghadirkan hati, menyadarkan hati bahwa kita dalam keadaan sedang sholat, agar nanti di alam hisab sholat kita benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam amal perbuatan itu ada syaratnya, Pak. Kita beribadah, kita berbuat amal kebaikan, ada syaratnya. Syaratnya di dalam amal ibadah itu dua. Apa syaratnya? Yang pertama, harus sesuai dengan fikih. Yang kedua, harus ikhlas. Sesuai dengan fikih tapi tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan pahala. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan fikihnya, itu pun tidak akan jadi pahala. Makanya antara fikih dengan ikhlas itu harus sinkron dua-duanya. Bisa dipahami? Nah, berbeda dengan kalau maksiat. Kalau maksiat itu nggak ada syaratnya, dikerjakan langsung jadi maksiat. Kalau ibadah ketika dikerjakan itu belum tentu jadi pahala. Kenapa? Karena ada syarat yang harus dilaksanakan. Apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan fikih yang dicontohkan oleh para ulama. Di atasnya ulama pasti mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kajian ini mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Insya Allah nanti kita lanjutkan ini karena masih membahas tentang masalah keyakinan atau akidah, bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum meranjak kepada masalah fikih. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, kita panjang umur, sehat badan, bisa bertemu kembali di bulan-bulan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.